Oke guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Raden Wodiata. Di video kali ini aku sedang lagi mantau-mantau guys ya, sebuah Mikrotik RB750GR3. Router OS-nya versi 649.10. Oke, di sini ada dua ISP guys ya. Ada dua ISP di Ether 1 dan VLAN. Oke, dia 100 Mbps ya guys ya. Untuk rate-nya ya. Ini jangan-jangan kabelnya atau memang modemnya yang di situ itu 100 Mbps bukan gigabit ya. Kalau yang Ether 1 ini dia bukan gigabit. Bisa jadi modemnya yang enggak gigabit guys. Saya nggak tahu ini berapa Mbps ini. Kayaknya ini 100 kayaknya 100 deh ini. Oke, kita cek and dicek dulu guys. Coba masuk ke DNS nya. Oke, ke firewall. Wow, RAW-nya guys, RAW-nya banyak sekali nih. Filter rule, netwatch MKB, netwatch indie. Ini untuk ngedrop ya. Ini drop output 999, tapi kalau satu-satu dia akan diizinkan ya. Karena 999 ini miliknya MKB, satu-satu miliknya Ether 1 gitu guys. Ya. Terus di sini ada rule block modem ya. Jadi cukup berhati-hati nih orangnya ya. Jadi ada block untuk modem. Teman-teman bisa meniru juga ini. Tapi hati-hati ya. Nanti jangan sampai salah IP nanti malah kebok. General C-nya output ya, terus destination-nya ke 100.1. Bisa output, bisa forward juga bisa guys ya. 100.1 TCP-nya protokolnya TCP, port destination-nya 80. Ya kalau buka web config itu kan portnya 80 guys. Terus actionnya adalah drop itu guys ya. Oh, ada DST NAT ini CMP di atas nih. Pasti ini mau ngeprank ini ya. Seperti yang kemarin tuh guys, video yang kemarin nih. Coba kita lihat ini bagian ngeprank bocil-bocil ini. C-nya DST NAT, terus protokolnya CMP, maka actionnya destination NAT to address 100.1. Jadi ping itu akan dibelokkan ke 100.1. Menurut saya nggak perlu dibelokkan. Karena ping itu kita harus tahu yang sebenarnya, nggak usah dibelok-belokkan. Jadi gateway di lewat situ itu bener nggak ngeping ke sebuah website atau ping game itu udah bener bagus apa enggak gitu. Oke, lanjut di sini masuk ke rate-nya. Ini kenapa ini 0? Coba perhatikan. Ini kenapa ini 0? Ini kenapa ini 0? Karena sudah di handle ini yang di atas ini. Yang di atas ini kan out interface-nya nggak ada. Jadi semua out interface ini. Maka semua out interface itu ada di sini. Dia sudah di handle di sini guys ya. Maka ini nggak berfungsi, Itu. Apalagi ini lagi ini buat apa ini ya kan. Lanjut ke Mangle guys. Wow, makanya CPU-nya tinggi kataku ya. CPU-nya kok udah kadang-kadang tembus 60 gitu guys. Ternyata di sini ada pisah traffic guys. Pisah traffic. Apa yang dipisah? Lokal, indie, terus speed test. Udah itu aja. Oke, kita lihat default route-nya itu yang mana? IP route. Default route-nya itu MKB guys. Jadi default route-nya itu yang ini, yang atas. Oh, ini kan distance-nya 2, bukan guys. Jadi ini yang default gateway, default route-nya ini lewat MKB. Jadi ini dipisah nih guys. Routing indie, lokal indie yang tujuannya ke luar selain indie itu akan di routing ke routing indie. Routing indie itu
punyanya routing Indie itu punyanya Indie ya, Ether 1 ya. Jadi dibelokkan ke sini, IP-nya di address list lokal Indie. Lokal Indie, coba lihat lokal Indie. Nah ini guys. Oh sudah dipilih guys ya. Jadi di sini klien-kliennya udah dipilih ini, yang mana yang mau lewat ke lokal Indie. Selain itu ya masuk ke default rootnya ya guys ya. Nah, ini bagus nih cara kayak gini nih guys. Jadi tidak banyak-banyak rule sebenarnya ya. Jadi dalam kondisi normal tanpa di routing, maka semuanya ini akan masuk ke MKD ke sini ya, ke sini guys. Jadi akan masuk ke sini. Nah, namun karena ingin mau dibelokkan ya, diarahkan ke routing yang lain, rute yang lain, maka dia membuat address list namanya lokal Indie. Maka lokal Indie di sini dibuatlah jadinya pre-routing. Source address listnya lokal Indie, destinationnya selain ke lokal Indie ya, makanya ada tanda pentung ini dikecualikan, mark routing dan routing makanya ke routing Indie. Routing Indie, jadi dia akan ke routing Indie di sini ya guys ya. Oke. Terus ada lagi mengal speed test. Nah, speed test juga dibelokkan guys. Change-nya pre-routing, advent, IP lokal, source address-nya ya, IP lokal, semua IP lokal ini. Jadi bukan lokal Indie lagi nih. Ini lain lagi nih ya. Ini dia buat dua nih, lokal Indie, IP lokal. Nah, IP lokal itu berarti semuanya. Ini sama ini ya. Tapi kalau lokal Indie tadi itu kan hanya sebagian dipilih ya. Ada 10 titik ini, ada 50 titik 55 gitu ya. Ini 10 15 ya kan. Nyampur ya. Begitu. Destination yang ke speed test, actionnya adalah mark routing dan ke speed test ya. Nah, ke speed test. Speed test itu yang di sini. Nah, ini guys. Ke belok ke sini MKB. Nah, sebenarnya MKB itu kan sudah jadi default gateway guys ya, default rootnya ya. Kan sudah jadi default root ada di sini nih. Maka dia nggak perlu di routing sebenarnya guys. Karena dia akan belok ke ya tetap aja di sini. Ini kan sama ini guys. Ini rutenya sama loh ya. Via 172.1655. Ini juga gateway-nya via 172.1655. Ini sama ini guys ya. Gitu ya, nggak ada beda sebenarnya loh ya. Karena dia sudah default root ya. Maka dia nggak perlu dibelokkan ke sini lagi. Ya, ditunjukkan ke sini lagi nggak perlu karena dia udah otomatis ya. Nah, gitu guys. Jadi ini perlu di disable aja. Nanti saya sampaikan ke orangnya. Silahkan di disable. Oke, WhatsApp. Di sini ada WhatsApp guys ya. Langsung mark paket ya. Coba lihat ya. Change pre-routing mark paket. Mikrotik WhatsApp. Extra actionnya. Oh berarti ada di raw nih guys ya. New paket mark WA. Terus jadi mark paketnya, post routingnya juga ditandai guys. Pre-routing itu sebelum di routing dan post routing setelah keluar ya. Setelah di routing, jadi kayak upload dan downloadnya itu guys ya. Paket WA sama-sama paket WA. Nah, kalau saya lebarin di sini, nah ini kan dua ini guys. Ini kebalikannya kan. Ini yang source addressnya IP lokal ke destination ke WhatsApp. Source addressnya dari WhatsApp ke IP lokal. Nah ini sudah ditandai sama dia, mark paket namanya. Oke, sekarang karena hubungannya nanti ada di raw ya teman-teman. Nah ini hubungannya tadi, WA nya ada di sini semua. Mobile Legend, ML, FF ya. Terus ada game di sini juga. Game digitukan juga ya, gamenya digitukan juga. Pre-routing IP lokal yang menuju ke destination address list game
maka dikasih action paket game, ditandai paket ya, paket game. Kalau di bawahnya post routing, terus game, destination address list, IP lokal ya. Tujuannya ke IP lokal, maka dia ditandai juga sama namanya ya, paket game juga. Mark paket ya, menandai paketnya. Maka nanti ini ditaruh di mana? Sudah buat apa ini? Rule apa? Ini rule untuk ke manajemen bandwidth guys ya. Disable queue. Oke. Kalau ini teman-teman sudah tahu ya, block share hotspot. Coba lihat kita raw-nya. Ya, mungkin raw-nya perlu dilengkapi lagi nih. Show column address list. Oke, show column content. Oke, WAMI sama WAMI juga. Sama WhatsApp di sini. TLS host. Iya. Oke. Kurang banyak sih. Kurang banyak nih guys, tambah lagi ada. Oke, terus WA saja ya. Udah gitu, coba kita lihat simple queue-nya guys ya. Jadi dari rule ini itu akan digunakan di simple queue. Kita lihat simple queue-nya. Oke. Nah, ini guys, paket game. Saya munculkan download dan uploadnya. Wow, jalan ya. Nih, paket game sama paket WA. Oke. Terus JTL hotspot unlimited, top speed unlimited. Ini enggak ini harusnya di guys ya, dimunculkan ini max limitnya berapa, dia total bandwidthnya totalnya berapa ya. Itu harus dikecek guys ya, biar akurat nih mikrotiknya ngukurnya. Nah, yang untuk pemasangannya yang tadi yang paket ini guys, WhatsApp dan game itu contohnya kayak gini ya. Nah, tinggal di sini aja paket. Setelah general lalu advance, paketnya apa yang tadi, paket game, pasang sini game ya. Oke, lalu di oke. Nah, di sini ada priority guys, dia prioritinya 1 guys untuk game guys, mantap ya. WA nya nomor 1 juga, rebutan berarti ya. Dia pakai PCQ ya. Terus di sini tidak pakai PCQ. Q3, oh juga ada Q3 ya, tapi nggak jalan. Ini dimatikan aja, nggak perlu ya, karena nggak ada rule-nya juga di situ. Sosmed dan YouTube nggak ada ya rule-nya. Untuk paket nggak ada, kita disable aja. Oke, gitu guys ya. Ini jalan normal ini kata orangnya. Jadi aku cuma ngecek aja guys. Jadi tinggal ngelaporkan apa yang kurang gitu. Oke, total 40 Mbps. Menarik sekali, mungkin bisa ditiru teman-teman. Jadi ada 2 ISP di routing ya. Jadi ada sebagian customer mungkin yang ini ya, mungkin ya, yang apa ya, priority ya, customer priority ya. Kalau kalian bisa merouting ke ISP yang lebih lega mungkin ya, bandwidthnya bisa kayak gitu ya. Jadi tidak pakai load balance. Ini aman juga nih kayak gini guys. Udah deh, gitu aja deh pembahasan MikroTik RB 750 GR3, dan dia punya server 2 guys katanya. Settingannya sama. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silahkan kasih like, share, dan komen ya guys ya. Atau mungkin ada masukan buat router MikroTik ini guys ya. Silakan kasih masukan, siapa tahu orangnya pasti baca kok, orangnya pasti baca. Nanti komentar kalian akan bermanfaat bagi dia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa bersyukur hari ini. Bye bye.